diminta juga bagi oknum-oknum yang terlibat. Saya sudah mendapat legitimasi dari Presiden dan saya akan kerjakan. Dan saya akan menggunakan cara ini untuk menyelesaikan narkoba. Selamat malam pemirsa, narkoba menjadi ancaman luar biasa yang merusak sendi-sendi bangsa Indonesia. Apalagi yang ditarget adalah rata-rata remaja Indonesia, generasi muda. Dan dalam 1 tahun, korban penyalahgunaan narkoba itu mencapai 3,3 juta orang dengan perputaran uang haramnya mencapai 500 triliun rupiah. Tidak salah karenanya Presiden Prabowo masukkan pemberantasan narkoba dalam program Astacitanya. Bahkan dengan tegas, Presiden meminta agar pemberantasan narkoba hingga ke akar-akarnya. Bagaimana strategi BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk menanggulangi ini dan memberantas peredaran narkoba? Sudah bersama saya, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Martinus Hukom. Selamat malam, Pak Martinus. Selamat malam. Sehat Bapak? Sehat. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk superior honor-nya di bidang pemberantasan narkotika dan terorisme ya Pak ya. Terima kasih. Dari pemerintahan Amerika Serikat. Terima kasih. Di Januari kemarin ya Pak ya? Di Januari kemarin. Nah, udah dapat penghargaan, tapi ini kemudian ada lagi PR berat nih Pak. Memberantas narkotika hingga ke akar-akarnya. Pertanyaan saya yang pertama, apa susahnya memberantas narkoba di Indonesia sampai nggak bisa sama sekali dihilangkan Pak? Ya, terima kasih. Kayaknya saya harus menyapa dulu para pemirsa TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat tanpa narkoba buat seluruh pemirsa TV One di Indonesia. Kembali lagi kepada pertanyaan Mbak, kenapa sampai kok semakin sulit? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin membangun satu semacam moral standing dulu Pak. BNN itu seperti apa? Yang pertama adalah bahwa hari ini saya mendapatkan satu semacam kekuatan spiritual. Spirit yang kuat bukan saja dari hukum yang hari ini kita gunakan, tapi juga dengan apa yang Presiden kita yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mencanangkan Astacita. Ya. Jadi bagi saya Astacita ini adalah satu program yang luar biasa karena selama rasa-rasanya selama Presiden Indonesia yang sampai ke-8 ini, baru Pak Prabowo menempatkan satu isu narkoba ini menjadi isu yang sangat program utama. Ya. Dan saya yakin beliau sangat mengetahui problem fenomena narkoba hari ini di Indonesia. Seperti tadi Mbak Anggia sudah katakan bahwa ada 3,3 juta warga negara Indonesia yang tercengkram atau terperangkap dalam penyalahgunaan narkotika. Lalu saya melihat bahwa Bapak Presiden dengan latar belakang militernya yang sangat kuat, mempunyai feeling intelijen yang kuat, lalu melihat bahwa 3,3 juta manusia ini bukan sekedar jumlah, tapi ini merupakan suatu potensi pelemahan negara, terutama pelemahan moral. Dan kalau kita hubungkan dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045, kalau ini tidak diselesaikan, maka rasa-rasanya perwujudan 2045 itu tidak akan tercapai. Jauh dari harapan bangsa. Apalagi lalu kemudian salah, ini 312 ribunya anak muda ya? Iya, 312 ribu anak muda. Lalu kemudian kenapa menjadi kok sulit? Ada beberapa catatan-catatan selama saya berdinas di narkoba ini di BNN selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Yang pertama kita melihat bahwa secara geografis kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Di samping ini menjadi keuntungan buat kita, yaitu kita terdiri dari 17.504 pulau. Ya. Tapi di samping itu ada kurang lebih 180.000 kilometer garis pantai. Dan ini menjadi potensi masuknya narkoba ke Indonesia. Jadi sepanjang itu pintu masuk yang tidak mungkin diawasi. Ya, di samping garis pantai ada garis batas daratan. Puluhan ribu kilometer juga, terutama di Kalimantan Utara, bagian utara, Kalimantan Barat, bagian utara,
Papua Nugini dan Aceh. Itu problem pertama. Problem kedua, saya melihat bahwa narkoba ini rasa-rasanya belum jadi musuh bersama Kenapa bangsa. Anda merasakan seperti itu? Karena begini, kalau kita berbicara tataran normatif, oke, semua akan mengatakan bahwa itu menjadi musuh bersama. Tapi ketika kita sudah masuk kepada level kebutuhan, maka masyarakat terpecah di situ. Kebutuhan apa nih dalam hal apa? Nah, nih? dalam hal apa? Bicara apa nih kita? Ya. Kebutuhan secara finansial kah, material? Ini yang menjadi permasalahan. Kita lihat hari ini banyak sekali wilayah kampung-kampung yang terokupasi atau tercengkram oleh gembong narkoba. Oke. Artinya ada problem di situ yang harus diselesaikan. Problem kebutuhan. Kita tidak tidak aneh kalau lalu melihat pada saat penggerebekan misalnya polisi itu dilakukan mendapat perlawanan. Karena apa? Ya sudah, mereka sudah menjadi masyarakat itu akhirnya karena kebutuhan mereka memilih lebih dekat kepada para bandar-bandar tadi. Artinya jadi seolah-olah jadi pelindungnya para bandar di situ. Para bandar di situ. Jadi karena mereka sudah mengalami ketergantungan terhadap intervensi bandar tadi. Lalu yang berikutnya karena dia sudah mengalami ketergantungan, lalu dia menjadi shield atau memprotek para bandar tersebut. Lalu yang berikut banyak juga kita melihat bahwa keterlibatan oknum-oknum. Problem ini menjadi satu problem yang akhirnya blunder yang tidak bisa kita selesaikan. Sebelum kita bahas keterlibatan oknum, Pak, ini saya tertarik nih. Tadi Anda bilang bahwa masyarakat seolah-olah jadi shield. Ini jangan sampai nanti publik melihat ini kayaknya masyarakat lagi yang disalahin nih, malah melindungi para pengedar dan gembong narkoba. Kan kita nggak bisa berlindung di balik itu, apalagi aparat kan ya. Nah itu bagaimana untuk bisa merubah itu jadi masyarakat nggak seolah-olah jadi pelindung. Oke, lagi-lagi pada dalam hal ini saya tidak sedang menjustifikasi atau menyalahkan siapa-siapa. Tapi kembali lagi, mari kita harus taat kepada asas, taat kepada fakta yang ada, bahwa ini terjadi seperti itu. Dan yang ini bukan sekedar karena kebutuhan, tapi ada banyak hal juga yang terjadi di situ. Masalah moral, masalah kemiskinan, masalah ketidakteraturan di kampung-kampung, terutama di wilayah-wilayah yang premanisme tumbuh di situ, dan pencatatan penduduk juga tidak tertata dengan baik. Saya kasih contoh, salah satunya adalah kampung Aceh misalnya di Kepulauan Riau di sana. Itu kampung yang tumbuh di wilayah yang tidak bertuan. Lalu masyarakat lama-kelamaan menjadi satu komunitas besar di situ dan tidak tertata dengan baik. Pendataan penduduk di situ tidak baik. Lalu kemudian yang datang ke situ semua orang-orang yang tidak berpekerjaan. Lalu para bandar ini melihat ada potensi yang ada di situ. Dia menciptakan lapangan pekerjaan dia sendiri di sana. Dia menciptakan ketergantungan di situ. Kayak kita tahu nih kasus yang juga terbaru dengan label ini, maaf jadi kita harus angkat nih karena juga sudah beredar kan di media, Jumat Berkah begitu ya. Itu mungkin satu modus yang dilakukan oleh para pengedar dan gembong narkoba ya. Seolah-olah jadi Robin Hood bagi masyarakat. Betul. Kembali lagi pada pernyataan saya tadi bahwa ada kebutuhan yang masyarakat inginkan di situ. Lalu kemudian para bandar ini melihat potensi. Karena kalau kita berbicara tentang narkoba dalam strukturnya, kita sedang berbicara tentang satu struktur bisnis. Maka dia akan mencoba untuk bagaimana mengekspansi pasar dengan berbagai macam metode atau pendekatan-pendekatan. Dia akan lihat bagaimana cara mencapai orang yang akan dia jadikan sebagai pasar. Apakah itu dengan mengikat dengan ketergantungan terhadap ekonomi, ataukah dia mencoba dulu jual kepada seseorang merasa tergantung karena dia membutuhkan narkoba tersebut, lalu dia terikat jadi ketergantungan. Akhirnya dia bukan saja pengguna, dia juga bisa menjadi pengedar. Seperti itu. Baru kita masuk ke adanya keterlibatan aparat. Ini juga yang paling masih baru nih, kasus yang melibatkan oknum di
tempat yang Anda pimpin, Pak Martinus, di BNN, juga terlibat yang sedang ditangani oleh Mabes Polri sekarang. Apa penjelasannya? Apa pula jaminannya bahwa BNN bisa melakukan pembersihan di luar, tapi di dalamnya juga harus berbenah dong? Ya, jujur saja, saya ingin katakan di sini bahwa yang pertama saya tidak akan mentolerir keterlibatan anggota dalam narkoba, baik itu dia menjadi bagian dari sindikasi maupun dia bermain-main dengan hukum ketika dia melakukan penyelidikan dan penyidikan narkoba. Saya tidak akan toleransi dengan itu dan terus terang ketika saya ditelepon oleh Kabar Eskrim Pak Kepala BNN, ada anak buahmu satu terlibat dengan pencucian uang, saya bilang saya akan serahkan dan tolong diekspos. Jangan sembunyi-sembunyi. Saya tidak mau defense, nggak mau menutupi, tidak nggak mau menutupi, defensif, tidak mau menutupi. Maksudnya apa? Saya ingin ada hukuman sosial karena hukuman hari ini hukuman badan bagi saya itu sudah tidak akurat, sudah tidak memberikan efek jerah. Ya. Saya pikir hukuman sosial juga harus kita kuatkan. Sehingga dengan dipublish, satu, semua orang tahu bahwa BNN sedang membersih-bersih di dalam. Dan saya tidak akan malu untuk membersihkan atau menutupi karena malu punya institusi yang terlibat. Enggak, saya tidak punya prinsip itu. Justru saya ingin merubah mindset cara berpikir bahwa kita tidak boleh malu bahwa anggota kita bersih-bersih di dalam. Kita harus membuat menciptakan cara berpikir berbeda bahwa anggotanya itu yang seharusnya malu, bukan kita yang malu. Ya. Jadi kita harus bersih-bersih di dalam. Itu dari satu hal. Ya. Hal lain ini kalau saya boleh mengutip pernyataan teman saya nih Pak. Perang melawan narkoba ini limited source versus unlimited source. Si narkoba ini unlimited source kan ini. Ya. Dia punya dana yang luar biasa. PR juga ini bagi aparat penegakan hukum termasuk tidak hanya di BNN, Polri dan juga ada des baru yang dibentuk di bawah Menko Polkam, Des Pemberantasan Narkoba. Bagaimana masing-masing aparat ini juga bisa membentengi dirinya terhadap godaan karena manisnya uang narkoba itu kan sangat besar. Apa yang akan dilakukan Pak? Tapi kita jawab nanti. Usai jeda, One on One akan kembali bersama saya saat lagi. Kembali di One on One bersama Anggia dan saya masih bersama Kepala BNN, Pak Martinus. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini perang melawan narkotika ini unlimited money versus limited resources yang kita punya. Apa yang akan dilakukan? Terutama ini untuk memperkuat nih integritas aparat di lapangan ketika berhadapan dengan tawaran yang menggiurkan. Ya, ada dua hal mungkin yang saya lakukan ya. Yang pertama, saya harus setiap saat itu membangun semacam kesadaran moral. Pengarahan, kemudian kita, ya ini bukan satu retorika, tapi paling tidak begini, membangun moral, membangun integritas itu mulai dari bicara, mempengaruhi orang. Dengan mempengaruhi orang, bagaimana kita saat dengan menempatkan kita sebagai seorang aparat hukum, diperhadapkan dengan uang yang begitu besar. Saya ingin sampaikan kepada anggota saya bahwa mari kita menempatkan moral itu mendahului keinginan kita. Kalau keinginan kita sudah mendahului moral dan hukum, maka kita akan masuk dalam pelanggaran. Tapi kalau moral sudah mendahului, ya kita akan berada pada integritas, kepada posisi integritas. Yang berikut, saya juga menyadari bahwa dengan membangun kesadaran, tidak semua akan sadar. Karena situasi dan godaan itu akan datang terus silih berganti. Maka pendekatan kedua saya adalah bagaimana memberikan pengawasan. Bagaimana kita menangkap, melibatkan semua elemen yang ada dalam struktur operasional itu untuk pertama saling mengawasi. Dan kita memulai sesuatu penangkapan itu harus dengan gelar. Kita mau nangkap ini, jaringan ada di sini, jaringan ada di sini. Dan kita sejak awal sudah bisa melihat bahwa jaringan ini punya kemampuan finansial di mana. Maka kita sudah sejak awal kita sudah antisipasi. Ada perkeluruan di mana yang akan kita lihat. Yang berikut, saya sejak awal
saya sudah melibatkan PPATK dalam melakukan ikut bersama-sama dengan menganalisa, bersama-sama dengan kita untuk menganalisa. Karena kalau dari sisi pemberantasan saja, kita hanya melihat, kita akan ikut follow the things, barang yang dia kirim, aliran barangnya, jalur Udah sampai transportasinya. situ aja. Tapi kalau kita melibatkan sistem analisa keuangan, maka kita akan melihat follow the money. Kemana itu mengalir? Kemana itu mengalir? Dengan kita melihat potensi-potensi mengalirnya uang tersebut, maka paling tidak, walaupun itu juga masih ada semacam upaya kalau orang mau berbuat jahat, pasti ada, dia akan cari modus operandi. Pasti ada cara ya. Tapi paling tidak saya sudah menunjukkan kepada setiap anggota yang mau coba-coba melakukan kejahatan, melakukan berspekulasi atau berkompromi dengan kejahatan ini, kamu hati-hati, saya sudah bersama-sama dengan PPATK. Nggak ada ampun. Dan saya tahu berapa uangmu dan berapa juga uang yang kita sedang hadapi. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Karena Kemudian setiap penangkapan selesai, saya tidak akan berhenti di situ. Saya akan kembali secara periodik, saya akan cek sudah sampai di mana. TPPU sudah dikejar belum? Ada kendala apa? Sampai-sampai saya harus turun ikut koordinasi dengan jaksa, dengan penuntut umum untuk mendudukkan kasus-kasus ini pada koridor yang benar dengan upaya keras untuk menyamakan persepsi, untuk menyelesaikan uang-uang mereka ini. Sejak awal saya sudah berjanji kita akan memiskinkan mereka. Sampai Anda harus turun Pak Martinus, apakah sebelum masuk atau ketika masuk Anda menangkap ada indikasi-indikasi bahwa ini harus dibenahi dari dalam yang hal-hal seperti ini? Ya, atau ada potensi atau saya indikasi kan sudah terjadi? Saya udah 30 tahun lebih menjadi polisi, Mbak. Artinya saya udah melihat fenomena-fenomena kejahatan itu dari berbagai aspek. Maka kalau pimpinan negara ini sudah mempercayakan saya untuk menjadi pemimpin dalam menangani kasus narkoba ini, saya harus menyelesaikan dengan tuntas. Saya pernah dipercayakan untuk menangani teror dan tuntas saya meninggalkan Densus 88 zero attack. Saya ingin menyelesaikan juga, paling tidak begini, kita menurunkan pada tingkat yang sangat rendah sekali narkoba ini. Oke, Pak, berbicara soal aparat yang terlibat, 4 aparat. Kalau di BNN oke lah, tanggung jawab Anda untuk menjaga bersih ya. Kan kita punya 3 des nih, di BNN ada 3 board ya, 3 badan, di Polri ada, yang terbaru dibentuk di Menko Polkam, Des Pemberantasan Narkoba. Ini publik sekarang ini ramai nih Pak, lagi viral nih. Salah satunya aparat kepolisian yang memeras pelaku peredaran narkoba. Ada lagi isu yang untuk 86 dalam tanda kutip, tapi kalau nggak ada uangnya akhirnya KTP si pelaku narkoba, mungkin kita bisa tampilkan ya Pak ya beritanya ini ya. Pelakunya KTP-nya dipakai buat dijadikan pinjol. Nah ini gimana publik bisa percaya pemberantasan narkoba kalau hal-hal seperti ini masih ada nih Pak nih, kita baca ya. Polisi Kepri peras pengguna narkoba dengan cara KTP-nya dipakai untuk pinjol. Nah ini saya bacanya aja sampai mau marah udah nggak bisa marah, sampai ketawa geleng-geleng aja nih Pak, ini gimana sih? Gimana kita mau bisa berantas narkoba kalau begini caranya di aparat seperti ini? Jadi gini Mbak, memang ini kan bukan domain saya. Iya, bukan di ranah Bapak, betul. Saya sekarang ada di BNN, saya di luar struktur Polri, tapi saya ya sampai hari ini masih melekat Polri, polisi, saya masih menggunakan pakaian coklat, dan saya masih loyal kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya terus terang aja merasa miris, sedih dengan situasi seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah, pertama adalah tindak tegas. Dan semua yang terlibat dalam narkoba itu, jangankan narkoba, kejahatan apapun. Lalu narkoba ini kan karena sekarang menjadi sorotan, kejahatan apapun sudah berikan hukuman yang berat, promosi bila perlu 10 tahun, 20 tahun tidak lakukan promosi, berikan, karena secara teori ini kita sedang membuat satu perubahan budaya, karena kita ketahui bahwa budaya kita hari ini khususnya di institusi saya sendiri ya banyak sekali terjadi kejahatan, perkeliruan, pelanggaran moral. Kalau kita mau merubah ada 3 hal yang harus kita lakukan sesuai dengan teori. Apa aja? Yang pertama adalah kesadaran bersama. Bagaimana membangun kesadaran bersama ini?
Ini kan sesuatu yang harus bisa kita dari awal pembentukan kepolisian, direkrut kita sudah harus bisa Betul, dari menetralisir awal itu. sekali tuh. Kalau udah Iya. terlanjur seperti sekarang gimana caranya? Karena itu kan PR-nya? kesadaran tuh kan itu bukan sesuatu yang instan, Iya. tapi merupakan suatu proses internalisasi nilai. Selama itu tidak dilakukan sejak awal, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Jadi kuncinya adalah Kesadaran rekrutmen bersama, rekrutmen di awal ya. untuk menjadi kesadaran bersama. Yang kedua, tindakan tegas, pemaksaan. Pemaksaan. Selama itu tidak dilakukan pemaksaan dan memberikan efek jera, ya akan mengulangi lagi. Nah ini harus ditata seperti. Yang ketiga sebenarnya ini ekstrim. Apa Ini teorinya teori perubahan budaya ya. Itu saya dapatkan dari dosen saya dulu. Cutting generasi, tapi itu kita tidak bukan lakukan untuk hal ini. Bagaimana caranya cutting generasi Cutting di dalam generasi di itu instansi? sebenarnya begini. Saya pikir dalam teori, dalam struktur polisi ini tidak bisa kita melakukan cutting generasi. Tapi paling tidak begini, kalau di masyarakat saya lihat seperti di Bible ya, saya mencoba untuk mengangkat di Bible itu ada satu cerita bahwa Nabi Musa pada saat beliau ingin masuk ke tanah Kanaan, Palestina sekarang, Tuhan memerintahkan Nabi Musa untuk berputar keliling selama 40 tahun di padang gurun. Karena apa? Untuk menyelesaikan kesadaran awal, kesadaran lama yang terjadi ketika mereka tertindas di Mesir. Lalu disiapkanlah generasi baru untuk masuk dengan generasi moral yang baru. Nah itu teori yang terakhir itu kita Cutting tidak bisa generasi. praktekkan di sini. Terlalu ekstrim kalau Terlalu dilakukan. ekstrim. Dan pasti akan banyak Pasti akan resistensi banyak itu. di mana-mana. Itu. Kira-kira seperti itu. Tapi paling tidak dua ini yang bisa kita gunakan. Oke. Nah Pak Martinus, satu hal lagi. Ini saya juga pengen konfirmasi dari Anda. Ada barang bukti ketika rilis kasus itu kan banyak ya. Ya. Nah, saya dapat informasi nih, tapi boleh dijawab nanti, konfirmasi seperti apa. Kadang-kadang nih barang bukti nggak dimusnahkan, dipakai lagi nih Pak. Ada yang mungkin bisa diedarkan lagi, ada mungkin dipakai lagi untuk rilis lagi, entah apa tujuannya, mungkin mendapatkan apresiasi dan lain-lain. Itu apakah benar terjadi seperti itu? Nanti dijawab Pak. Kita jeda dulu. One on one bersama Anggia akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. One on one bersama Anggia kembali untuk Anda dan saya masih bersama Pak Martinus. Pak, melanjutkan yang tadi. Bagaimana ini pengawasan untuk barang bukti nih Pak? Ya. Karena kan ini bisa digunakan berulang. Kemudian juga ada potensi barang bukti bahkan mungkin dikembalikan lagi tuh ke pasar, ke edaran. Apa jaminan bahwa masyarakat bisa percaya bahwa pemberantasannya memang sampai tuntas? Ya. Jadi ada dua hal yang saya bisa menjadi catatan saya dan ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama bahwa yang pertama kita punya mekanisme ketika melakukan penangkapan sejak awal itu kita sudah bisa menduga paling tidak ada berapa barang yang akan kita tangkap. Maka sejak pertama itu kan kita sudah dalam manajemen operasional itu sudah harus bisa dibagi-bagi tugas. Siapa yang menangkap, siapa yang mengurus tersangka, siapa yang mengurus barang bukti, siapa yang mengurus barang bukti non narkoba, siapa yang mengurus mungkin ada keuangan yang disita, uang yang disita dan lain-lain. Lalu tugas barang bukti ini yang menjadi tanggung jawab orang itu. Jadi sejak awal ketika penyitaan bukti ini sudah harus diamankan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melakukan penangkapan, kita kan expose. Ya. Nah pada saat expose itu sudah terungkap ada berapa barang yang Jumlah disita. barang buktinya ada Jumlah di situ. barang yang disita. Ya. Nah mekanisme setelah terjadi penangkapan, kemudian kita melakukan pemberkasan, ada mekanisme berikutnya adalah pemusnahan barang bukti. Dan itu juga harus diekspos. Barang bukti yang ditangkap kemarin, Berapa catatannya jumlahnya? berapa banyak. Yang dimusnahkan ya harus segitu. Yang dimusnahkan berapa banyak, harus begitu. Maka saya meminta kepada
selain melakukan pengawasan di dalam dengan sistem manajemen penyelidikan dan penyidikan yang harus tertata dengan administrasinya yang baik, lalu kemudian penyimpanan barang bukti yang dipercayakan kepada orang yang memang punya integritas, dan juga pengawasan melekat, pengawasan berlapis. Ada satu lagi yang saya minta juga dari masyarakat, dan setiap ekspos pasti saya selalu, di setiap ujung eksposnya itu pasti saya punya permintaan kepada masyarakat. Apa itu permintaannya, Pak? Tolong awasi BNN melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap narkoba karena banyak sekali godaan. Itu permintaan saya. Boleh nanti Mbak lihat setiap press release saya, pasti di belakangnya pasti saya minta itu. Kenapa? Salah satunya adalah mengawasi. Hari ini kita menangkap 50 kg. Besok mau dimusnahkan harus 50 kg. Dikeluarkan dari gudang mana? Disimpan Harus di jelas mana? itu ya. Harus ditanya. Registrasi penyimpanannya, barang bukti. Ini harus cocok terus, linear. Tidak boleh terjadi perubahan di situ. Termasuk bagaimana para kawan-kawan pers ini melihat, oh kemarin kan pada saat diekspos, ini LKN ini 30 kg. Kenapa kok jadi Yang berkurang? dimusnahin hanya 28 Iya. gitu ya. harus Lalu ikut kita punya mengawasi ya. mekanisme satu lagi, Mbak. Pada saat mau diekspos, kita akan meminta wartawan dan hadirin untuk mengambil contoh. Ambil contoh barang, Iya. bahwa dites Oke. barang ini narkoba apa bukan. Ada uji lab sebelum dimusnahkan. Jadi benar-benar barang narkotika Ya. yang dimusnahkan, jangan sampai tepung Jangan terigu, sampai jangan sampai tepung terigu atau gula tawas halus yang ya. dimusnahkan. Oke. Maka kita memberikan ruang. Kalian yang ambil sendiri. Oke. Ambil random, acak, bawa, nanti kita yang periksa betul atau tidak. Oke. Nah ini fair sebagai bentuk daripada Tanggung jawab transparansi ya. kepada publik. Nah oleh karena itu saya minta para wartawan dan masyarakat juga harus kritis. Karena kita punya benteng moral tidak akan kuat kalau tidak ada kritis-kritis seperti itu. Betul. Dan harus diawasi itunya. Harus Ya diawasi. semua stakeholder lah ikut bersama-sama ngawasin ini. kasih. Nah Pak, itu udah barang bukti. Sekarang kita bicara soal modus nih Pak. Ya. Kemarin yang terbongkar itu yang melibatkan dugaan direktur klub sepak bola di Balikpapan itu ya terkait narkoba ini kan ditangani modusnya peredaran di lapas, di dalam lapas. Data yang saya punya juga itu 52% peredaran itu transaksi terjadi di lapas Pak. Itu, Nah apa yang bisa dilakukan sih? Ini di dalam penjara pun ternyata mereka masih bisa beroperasi. Ya jadi gini, modus operandi itu tidak berawal dari lapas. Berawal daripada pintu masuknya. Maksudnya gimana dari luar? Ya dari luar dulu ya, kita runut satu-satu. Oke. Mulai dari pusat peredarannya atau pusat produksinya, dia masuk, pelan-pelan masuk. Lalu kemudian ditangkap. Ditangkap kemudian ditaruh di lapas. Selama tidak menyelesaikan problem orang yang kita tangkap ini, maka dia akan berkuasa di lapas. Problemnya apa? Dia tidak boleh punya uang. Makanya TPPU harus jalan TPPU-nya harus bersihkan kuat. ya. Kalau kita menangkap, kita menaruh di lapas tanpa membereskan uangnya dan mengawasi uangnya, Masih bisa modal dia jalan akan lagi modal itu. lagi. Makanya sejak awal saya melibatkan analis keuangan supaya tahu bahwa orang yang saya hadapi ini punya keuangan dan punya kemampuan seperti apa. Karena kalau kita melihat narkoba, ada beberapa hal, kalau saya bilang kejahatan terorganisir itu dia seperti organisme. Tumbuh, lahir, tumbuh, bisa besar, lalu dia bisa dying dan mati. Bagaimana dia bertahan? Ada energi supply gizi yang membuat dia bertahan. Satu, keuangannya. Kedua, dia mampu merekrut orang. Ya. Yang ketiga adalah lingkungan strategi, lingkungan geografis yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dia di situ. Maka kita harus bisa mampu untuk memetakan atau memprofile modus operandi yang dilakukan. Sehingga dan kemampuan finansial, kemampuan rekrutmen dan kemampuan lain-lainnya kita potong satu-satu. Dan ini saya yakin kalau ini dilakukan dengan baik, maka orang yang ditaruh di lapas dia tidak akan bisa bergerak karena kita sudah di luar, kita sudah selesaikan dia. Tapi faktanya memang banyak ya Pak peredaran itu di Nah, napi itu narkotika karena, sendiri jalanin lagi di dalam ya, itu. Karena
teori saya ini belum dilaksanakan. Oke. Makanya hari ini saya berusaha, saya sampaikan ke anak buah saya, kalau kalian masih main-main, ya ini bakal akan terjadi. Jadi ada siklus kejahatan yang terus terjadi. Nggak akan putus mata Akan rantainya ya. tidak akan putus. Ya. Nah, Nah itu seperti itu. tadi Anda juga menyebutkan pola rekrutmen. Ya. Ada yang menarik juga, tadi sempat kita obrolkan tadi ya, soal modus yang sering dilakukan kalau di Indonesia itu seperti apa? Mostly ada banyak perempuan juga kan ya dengan modus diajak menikah oleh pria asing keluar. Sampai akhirnya sempat tertangkap yang di Indonesia. Itu seperti apa Pak salah satunya? Jadi gini, pola rekrutmen ini tergantung bagaimana pendekatan dan tergantung kepada personal. Seorang perempuan yang kemarin kita temukan dia terbang ke Sao Paulo lalu kemudian membawa barang, itu usianya kurang lebih 60 tahun. 61 tahun lebih tepatnya. Bagaimana dia terjerumus di sana? Karena dia masuk di ruang media sosial. Orang memaksa dia atau menawarkan atau merayu dia untuk menikah dengan orang Brazil. Nah, Setelah titik dulu sampai Pak. di sana, iya. Ini penting ini untuk edukasi penonton kita, terutama para perempuan mungkin yang gampang kan tergoda, terayu gitu ya dengan bujukan-bujukan, harapan-harapan palsu kan itu Pak Iya, ya. iya. Dijanjikan menikah. Dijanjikan menikah. Di luar negeri. Ya. Kemudian sampai di luar negeri dia Dia akhirnya dia sudah terperangkap di situ, menikah tidak, tapi akhirnya dia sudah menjadi, ya dia sudah tidak punya lagi ketergantungan yang lain selain orang yang membawa dia. Akhirnya ya karena sudah tergantung, tinggal diarahkan mau kemana dia. Akhirnya ya udah supaya tidak bisa menyelamatkan dia, kamu balik bawa ini. Kalau tidak ya dianggurkan aja begitu. jadi diperalat di situ ya. Diperalat. Oke. Ya jadi bukan saja modus seperti itu, masih banyak modus lain. Contohnya menawarkan pekerjaan, terutama orang-orang yang ingin mencari pekerjaan ke luar negeri. Maka di sini saya sekaligus memberikan pesan buat saudara-saudara kita di wilayah Republik Indonesia ini, kalau ada penawaran untuk kerja ke luar negeri, ikutilah jalur yang benar. Ada apa namanya formal yang harus diisi, form yang harus diisi, kemudian harus mengenali siapa orang yang mengajak, dia punya lembaga resmi atau tidak, Penyelenggaranya siapa, agensinya ya, siapa, harus agensinya jelas siapa. itu ya. Jangan hanya karena uang, lalu kemudian dia begitu saja pergi, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Ternyata dia akhirnya terjerumus, terperangkap, bahkan berhadapan dengan resiko pidana. Kita punya 106 orang warga negara Indonesia yang hari ini ada di luar negeri sedang menghadapi proses pidana, kan Karena menjadi kurir ini. menjadi kurir. Oke. Ya akibat dari apa namanya mereka tidak mampu untuk menilai secara rasional tawaran-tawaran ini. Penting ini. Gitu loh. informasi Makanya yang ketika penting orang ya. menawar seseorang untuk umpamanya satu keluarga ditawarin, kamu Kerja. mau keluar kerja, please lapor kepada orang saudara terdekat, lapor kepada polisi, ini ada tawaran. Saya Bener nggak ditawarkan, ini ya? bener nggak? Ada polisi-polisi terdekat, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, tolong diskusi dengan mereka supaya jangan kita terjebak dalam Apalagi kalau sindikasi. diiming-imingi dengan proses yang mudah gitu ya, dengan gaji yang mungkin di luar rata-rata, prosesnya gampang kok langsung berangkat gitu Betul. ya. Pak. Rata-rata seperti itu modusnya. Dan kemudian tadi perempuan yang umur 61 itu tadi Anda sebut bawa koper tuh ya. Bawa ke koper, Indonesia. Tadi modusnya juga canggih tuh, menarik tuh. Jadi bubuk kokain apa? Jadi kokainnya Tidak berbentuk itu bubuk lagi. mereka dicampurkan dengan satu zat, akhirnya kokain itu tadinya bubuk, dia berbentuk seperti lempengan karet, tipis dan ditaruh di koper, dalam koper, di dasar koper, di dinding koper, kemudian ditutup lagi dengan dengan Barang-barang cover yang lain. lagi, sehingga tidak bisa terlihat. Di X-ray nggak kelihatan? Di X-ray hampir tidak bisa terlihat. Terdeteksinya gimana tuh? Nah, terdeteksinya ada dua hal. Orang yang melakukan kejahatan pasti gesturnya akan mencurigakan. Oke. Yang kedua, kita punya teknologi dan modus-modus atau metode pelacakan seperti contohnya K9, lalu K9 kemudian
berbagai peralatan lain juga. Jangan dibuka Pak, nanti Ya. mereka malah mengetahui cara-cara untuk membongkarnya nanti Pak. Mereka akan lebih kreatif lagi nantinya para Ya mungkin boleh mereka kreatif, kita juga akan lebih aparat kreatif lebih lagi. kreatif lagi ya Pak ya. Harus kita dituntut lebih kreatif daripada mereka. Benar. Nah Pak, kita akan lanjutkan nih perbincangan. Di segmen terakhir nanti ini saya minta mungkin Pak Martinus bisa share ke seluruh penonton one on one malam hari ini, terutama bagi para orang tua, untuk bisa mendeteksi bagaimana ketika anak-anak mereka yang remaja, ketika sudah mulai kenalan dengan narkoba atau kecanduan, apa harus yang diketahui pertama kali? Usai jeda ya Pak ya, sesaat lagi kita lanjutkan. Tetap bersama kami. One on one bersama Anggia kembali, pemirsa. Sebelum kita jawab yang tadi Pak, ini ada satu informasi mungkin yang harus juga penting masyarakat kita tahu Pak Martinus, soal di Indonesia sendiri, wilayah mana, provinsi mana saja nih yang mungkin menjadi prioritas BNN untuk penanggulangan narkotika yang cukup besar? Ya dari sisi supply, saya memprioritaskan ada 7 provinsi. Yang pertama Aceh, kemudian Sumatera Utara, Riau Kepulauan, Jambi, kemudian Palembang, lalu Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Karena apa kita prioritaskan? Karena berada di posisi perbatasan laut maupun perbatasan darat. Kenapa ini menjadi prioritas? Di samping perbatasan tadi, dekat dengan tetangga kita yang memproduksi. Negara-negara penyuplai, mana saja itu Pak? Myanmar misalnya. Kemudian dari Afghanistan. Afghanistan ini mereka selalu melewati jalur laut lewat kapal-kapal tradisional dari pantai Iran dan masuk melalui perairan Sumatera bagian barat, pantai barat sampai ke selatan Pulau Jawa. Jadi memang prioritas di situ. Lalu bagaimana kita menutup pintu-pintu masuk? Saya mempunyai 6 strategi, tapi paling tidak ada 3 strategi yang awal yang kita prioritaskan. Yang pertama adalah kolaborasi. Maka hari ini saya jalan audiensi dengan kementerian-kementerian lain dan kepala lembaga lain seperti dari BIN, kemudian dari Bea Cukai. Minggu depan dengan TNI saya sedang merencanakan kita membangun kekuatan kolaborasi intelijen. Lalu intelijen ini tugas kita adalah memetakan jaringan, kemudian memetakan modus operandi, memetakan lokus dan tempus terjadinya kejadian. Itu kita kuatkan di situ. Wilayah yang prioritas Wilayah lah prioritas ya. tadi. Lalu kemudian kita juga melihat modus operandi dan bagaimana mereka transporterkan atau mengantar barang dari satu titik ke titik lain. Ini juga menjadi prioritas kita dan kita berhasil kemarin 1,2 ton itu karena pendekatan itu. Yang di mana itu? Yang baru aja kita diekspos Februari kemarin. Nah kalau untuk berarti Sumatera aja jadi pantauannya. Ya, pertanyaan saya gini Pak, mereka bawa kalau ke jalan darat kan nggak bisa terdeteksi ya? Betul, tapi bagaimana caranya? Satu nggak ada pemeriksaan tuh di setiap border antar provinsi. Ya itulah makanya kita harus tahu dulu modus operandinya. Ketika kita sudah tahu modus operandinya, saya minta silakan kalian bermain. Mau main musik apa, ya kita akan menanggapi kalian. Karena kita sudah tahu. Saya kira seperti itu. Tadi kan kolaborasi dengan banyak pihak. Nah ini juga pertanyaan yang jadi pertanyaan banyak publik nih Pak. Ada 3 nih badan, ada BNN, Polri, ada Des Pemberantasan Baru. Gimana caranya agar nggak tumpang tindih ini? Ya satu yang pertama gini, bahwa jaringan narkoba ini banyak sekali. Tidak akan tumpang tindih. Tidak akan selesai. Gitu ya, nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Justru kita semakin banyak semakin bagus menutup semua. Yang penting satu, koordinasinya. Maka kolaborasi menjadi penting. Dan saya bersyukur sekali hari ini lewat ke Astacita kemudian Pak Menko Polkam mengimplementasikan dalam DES itu. Jadi sempurna kita akan lakukan. Semakin kuat lah ya untuk pemberantasan. Nah ini Pak, ini untuk ibu-ibu di rumah, orang tua di rumah, bagaimana caranya bisa mendeteksi anaknya ketika udah mulai dalam tanda kutip kenalan sama narkoba atau bahkan jangan sampai kecanduan lah ya. Apa yang harus dilakukan Pak?
Yang pertama kita punya, kembali lagi kepada data ya 312.000 anak remaja Ya. dari umur 10 sampai 25 tahun Dari umur 10 terperangkap. tahun Iya. ya. Kita menemukan ada 10 tahun. Oke. Kembali lagi kepada basis pendidikan moral. Hmm. Bahwa basis pendidikan moral itu ada di keluarga. Di rumah ya. Betul. Maka seorang orang tua, seorang ibu harus bisa membangun relasi yang baik antara anak dan ibu. Ya. Ujung tombak pendidikan keluarga itu. Maka ibu-ibu itu harus kita kasih pengetahuan itu. Iya. Yang kedua, karena interaksi yang baik, sudah barang tentu ibu akan mengenali karakter, gestur-gestur anak, termasuk pola perubahan anak. Maka ketika anak itu akan loncat kepada otoritas moral berikutnya, Oke. yaitu ruang permainan, pendidikan, dan lain-lain, ada perubahan ketika dia pulang ke rumah, ada perubahan. Ibu harus Dia bisa bisa mendeteksi, mendeteksi. itu ya. Oke. Itu. Ketika dia bisa mendeteksi itu, dia melapor kepada petugas terdekat. Anak saya harus direhabilitasi. Oke. Ya, Baik. kira-kira seperti Itu hal yang paling penting ya Pak, Iya. dari rumah dibangun, bangunlah bonding yang kuat. Iya. Kita tahu untuk pemberantasan narkoba bukan PR yang mudah, dan dari pembicaraan ini tidak hanya tugas dan tanggung jawab aparat, tapi tugas masyarakat juga bersama-sama untuk mengawasi ini ya Pak ya. Pak Martinus Hukom, terima kasih sekali atas waktunya malam hari ini di One on One bersama Anggia. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemirsa One on One. Terima kasih. Saya Dwi Anggia, saya tutup One on One malam hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.